Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi na'maduhu wa nasta'inuhu ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, ittaqillah intansurullah yansurkum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minasy syalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, saya bisa silaturahmi lagi ke Masjid Al-Hasanah. Tentunya ini karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bermunajat kepada Allah, diberi sehat, diberi iman, rezeki lancar, hidup sehat, selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tanpa salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas beliaulah kita bisa menjalankan ibadah sholat, atas ajaran beliaulah semoga nantinya kita semua telah mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Masjid Al-Hasanah yang saya cintai, sekali lagi saya sangat senang bisa mengisi ceramah di masjid ini, karena bagi saya adalah tempat kampung halaman juga. Jadi izinkan saya memberikan bukan tausiah, tapi lebih ke arah kita membuka refreshing atau pola pikir kita terhadap kita menjalani agama kita. Karena kita dalam menjalankan agama itu tentunya bukan didasari dari elu atau ikut-ikutan, tapi didasarkan dari memang aspek pemikiran yang memang betul-betul kita yakini bahwasanya Islam ini adalah agama yang agama yang benar. Memang karena itu agama yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tatkala beragama Islam ini karena faktor kedua orang tua kita beragama Islam, kita mensyukuri itu. Tapi tentunya semakin umur bertambah, akal semakin bertambah, semakin kita mengalami pola pikir yang semakin bertambah, tentunya kita tidak hanya sekedar menjalankan Islam bukan karena faktor orang tua kita beragama Islam, tapi karena memang kita yakini betul bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar, agama yang betul-betul tidak ada keraguan di dalamnya. Kita yakin ini adalah handphone. Sebagai orang yang berakal tentunya tahu handphone itu adalah alat komunikasi. Kita sadar betul. Mungkin waktu kita bapak-bapak, ibu-ibu diajar orang tua ini handphone, ya kita asal percaya saja, kita yakini dan kita imani. Tapi beranjak besar, bertambah akal pikiran kita, bertambah kita dewasa, bertambah kita umur, maka kita tahu betul bahwasanya ini adalah handphone. Bukan tempoy, bukan ketuk, bukan cenil, bukan. Tapi yang betul bahwa ini adalah handphone. Sama, Islam kita yakini adalah agama yang hak.
agama yang benar, sebagaimana dalam syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah, sesungguhnya saya bersaksi tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu satu bentuk ikrar yang sangat-sangat luar biasa, satu bentuk kesaksian yang kita hanya mutlak memohon dan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sesembahan kita yang hanya berhak diputuskan, hanya berhak untuk dimintai pertolongan. Kalau sudah yakin seperti itu, apapun godaan, mau itu Supermi, mau itu Indomie, mau itu beras, mau itu godaan apapun, kalau sudah bicara akidah, maka la ilaha illallah Muhammad Rasul. Kemudian kesaksian yang kedua, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu hanyalah utusan, bukan Tuhan. Nabi Muhammad adalah utusan, adalah nabi, adalah Rasulullah, hanya penyampai risalah, bukan sebagai Tuhan. Maka ini satu bentuk ikrar tatkala kita jalani sholat, puasa, zakat adalah landasannya kalimat dua kalimat syahadat. Sama seperti halnya tatkala kita, kalau mungkin adik-adik ini apabila apel upacara mengucapkan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua, tiga, empat, seterusnya, yang mana itu satu bentuk ideologi kebangsaan dan bernegara. Sama maka umat Islam, ideologi dan harga mati kita adalah dua kalimat syahadat. Itu sudah harga mati. Maka apapun itu, tatkala kita sudah meyakini itu, apapun kesulitan, apapun cobaan hidup kita, apapun permasalahan hidup kita, kita hanya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bergantung pada manusia, karena kelak kita akan banyak dikecewakan oleh manusia. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, kita bermohon pada Allah dengan cara banyak yang kita bisa lakukan, yang tentunya salah satunya kita melakukan amal ibadah puasa. Karena ini satu bentuk ketaatan kita. Kita taat dengan perintah Allah. Kita mungkin misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, gada putra, sudah diberi uang jajan, sudah disekolahkan, sudah diberi fasilitas dan lain sebagainya. Tapi tatkala misalnya kok tumbaske ibu gula pasir, anaknya misalnya begitu, atau kok tumbaske ibu berambal, sedih tentu sholat ibu. Terus betul Bu? Pasti sedih. Bagaimana kita jelas-jelas diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hei hambaku sholat, hei hambaku puasa, hei hambaku zakat, kita dengan lantang berkata, wegah Gusti Allah, capek, aduh ngantuk, waduh. Loh, kita ini umat apa lantas? Bagaimana seorang anak saja yang diperintah oleh ibunya, itu saja orang tuanya akan jengkel,
akan marah, apalagi Allah yang sudah menciptakan kita dengan kesempurnaan jasmani, dengan akal pikiran kita, dengan penglihatan kita, kedua telapak tangan kita, kita bisa berjalan di muka bumi Allah, kita bisa melakukan aktivitas itu karena izin Allah. Jadi Bu, Bapak, kita itu bisa jalan bukan karena kita sanes. Kita bisa jalan, bisa maem, bisa mengedipkan mata, itu kehendak Allah. Coba kita bayangkan, misal Gusti Allah beri, kita diberi nggak bisa kedip 5 menit saja, bagaimana kira-kira? Bukan lagi pegel, bukan lagi panik, apalagi waduh, udah bukan di atasnya panik dan pokoknya ini badannya orang-orang, ini Pak, ini Bu, ini kok matanya belalang terus seperti itu. Nah seperti itu baru mata. Belum lagi nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Bagaimana coba detak jantung kita diistirahatkan oleh Allah 1 menit saja, bagaimana rasanya? Aliran darah kita nggak bisa tidur, dibuat oleh Allah nggak bisa tidur, bagaimana rasanya? Kok ya disuruh oleh Allah untuk melakukan amal ibadah, susahnya setengah hidup, bukan setengah mati, aku setengah hidup gitu aja. Tentunya apa? Tentunya ini adalah satu bentuk kesadaran bagi kita kembali pada konsep la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Tatkala kita menjalankan amal ibadah kita, tatkala kita menghadapi satu cobaan, kita menghadapi satu permasalahan, pada hakikatnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin Allah akan membantu kita. Masalahnya kita nggak yakin. Sebagaimana tadi saya ucapkan dari awal, intan surullah yang suruh. Kalau kita kembalikan kepada perjalanan Nabi, mungkin saya kaitkan dengan Isra Mi'raj. Sebagaimana Nabi itu, saya kadang kalau mentadaburi kanjeng Nabi itu, Masya Allah, saya jujur betul-betul nggak mampu betapa dasarnya apa yang telah Nabi lakukan, saking tresnane sama panjenengan semua, sama kita semua, dan juga pada umatnya. Betapa Rasulullah itu demi untuk memperjuangkan agama Islam, jihad fisabilillah, yang mana sampai pada awal-awal perjuangan beliau ditinggal wafat istrinya, Ibunda Siti Khadijah. Tidak lama ditinggal pamannya ayahanda Abu Thalib. Saya tidak bisa membayangkan, berat sekali perjuangan Nabi itu. Sudah ditinggal istrinya, ditinggal pamannya sebagai pengganti orang tuanya. Sementara beliau tatkala menyiarkan dakwah Islam dengan berbagai macam cobaan, seperti contoh tatkala kanjeng Nabi di dalam menyiarkan agama Islam di kampung yang namanya Taif. Sebagaimana Taif itu beliau berdakwah dilempari batu itu Pak, dilempari batu, dilempari kotoran, dipisu-pisui, dilempar, ditendang, hingga beliau lari
lari menyelamatkan diri hingga beliau akhirnya beristirahat di suatu kebun. Datanglah malaikat Jibril, "Hei Rasulullah, saya mendapat perintah dari Allah. Apabila engkau mau, akan saya angkat Jabal Uhud. Akan saya angkat ini gunung Uhud. Akan saya timpakan bala buat mereka. Tinggal nunggu persetujuan darimu ya Rasulullah." Saya bayangkan, mungkin kok saya atau kita baru dipisu-pisui orang, atau mungkin baru nggak usah dipisui lah, dicubit orang, mungkin kita refleks cubit. Mungkin kita baru diomongin orang langsung panasnya setengah empuk. Mungkin kita baru dirasain orang, waduh, langsung bahasa Malukunya pecicilan. Jadi betapa Rasulullah itu tatkala diberi oleh malaikat Jibril, Muhammad, saya angkat ini Jabal Uhud, saya timpakan pada mereka, tinggal menunggu persetujuan dari engkau. Apa jawab Nabi? Ingat, beliau sudah dilempari, sudah dipukul, ditendang, dilempari kotoran, tapi beliau jawab, "Jangan Jibril, jangan." Mereka itu karena tidak tahu, mereka itu belum tahu betapa mulianya agama Islam. Justru aku mendoakan, waduh, Masya Allah, saya tidak bisa bayangin, andai kata saya dipukul, mungkin saya nggak akan mukul, tapi saya dipukul, saya mendoakan. Masya Allah, betapa derajat makamnya Nabi itu enggak, kalau bahasa anak muda itu enggak kaleng-kaleng. Disakiti malah mendoakan. Jibril, sesungguhnya aku mendoakan agar mereka sadar. Kalau mereka enggak sadar, saya doakan agar anak keturunan mereka mendapat hidayah. Masya Allah. Loh, kok kita dicintai oleh Kanjeng Nabi, kita ditresnani oleh Kanjeng Nabi, kon sholat we angel, kon ngibadah we angel, ngantuk lah, inilah, disuruh puasa, luwe lah, lapar lah, aduh, malu kita. Besok kalau nanti di yaumil akhir ketemu Kanjeng Nabi, mau di mana? Ditaruh muka kita. Perbanyaklah sholawat, perbanyaklah sholawat. Kalau kita sedang perbanyak sholawat, mungkin sambil naik motor, daripada dengerin musik, perbanyak sholawat. Daripada bengong, ibu-ibu mungkin sambil masak, sambil sholawat. Bikin kopi, nanti malam bu, jangan sekarang. Bikin kopi, bikin teh buat suaminya, buat anaknya, sambil sholawat, sambil nyuci baju. Kalau nanti mau nyuci baju tidak apa-apa, tapi sehabis itu boleh perbanyak sholawat. Bapak-bapak mungkin sebagai ibarat kata bekerja, mengayuh beca misalkan, sambil ngayuh beca berbanyak sholawat, karena disitulah satu bentuk kecintaan kita, di samping satu bentuk zikrullah kita kepada Allah. Karena sholawat itu ada dua hal yang melekat. Yang pertama, Allahumma, ya Allah, ada satu bentuk zikir. Shollu ala Muhammad, satu bentuk sholawat kepada Kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita renungkan ini, betapa Rasulullah memberikan pemahaman, memberikan pengertian pada kita untuk dapat kita ikuti. Tidak mesti harus seluruhnya, nggak bakal mampu bu, nggak bakal mampu mengikuti Kanjeng Nabi itu. Betul.
Saya kalau ngikuti kanjeng Nabi, masya Allah berat Bu. Minimal kita berusaha mengikuti, karena dengan kita berusaha mengikuti kanjeng Nabi, mengikuti dan memperbanyak salam dan sholawat kepada kanjeng Nabi, disitulah sebenarnya kita bersandar mutlak kepada Allah dan memohon syafaat kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya akhiri, tentunya kita menyadari bahwasanya hidup itu tentu ada suatu permasalahan, ada problem kehidupan. Jangan menjadikan kita putus asa, tapi menjadikan mental yang jihad fisabilillah sebagai mental yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nabi saja yang diberi cobaan, tapi mempunyai mental tarung, mental kalau bahasa Jawa Timur bonek, ini benar-benar Jawa bonek, tapi dalam arti yang positif. Jangan kita diberi cobaan ngeluh, sambat, terus waduh, nanti diberi hujan, waduh, pemeanku gimana? Nanti kalau nggak ada hujan, waduh, kok nggak hujan-hujan? Hidup kita selalu sambat. Padahal hidup itu selalu ada permasalahan, dan hendaknya kita kembalikan itu semua pada Allah, dan kita kembalikan ikhtiar yang terus-menerus tiada henti. Baiklah, sebelum saya tutup, izinkan marilah kita berdoa bersama-sama, karena saya yakin di waktu subuh ini adalah doa yang sangat mustajab, doa yang sangat dikabulkan oleh Allah. Kita hanya mohon kepada Allah, tidak ada yang kita bisa minta pertolongan, hanya semata-mata kepada Allah. Dan kita harus yakin. Kalau kita nggak yakin, ya sudah, kita yakin bahwasanya Allah akan menolong kita. Mohon terus, sampai kapan? Ya sampai akhir hayat menjemput kita, sampai detak jantung itu berhenti berdetak. Kita mohon sama Allah, karena Allah lah yang mempunyai segala-galanya. Seperti itu. Baik, marilah kita berdoa bersama-sama dengan khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sholawatkan Rasulullah sebanyak orang yang mensolawatkan maupun yang tidak mensolawatkan. Sholawatkan Rasulullah sebanyak orang yang mensolawatkan maupun yang tidak mensolawatkan. Sholawatkan Rasulullah sebanyak orang yang mensolawatkan maupun yang tidak mensolawatkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, di bulan Ramadan, di hari subuh ini ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya Allah. Jadikan kami ini anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Apabila kedua orang tua kami masih hidup, sehatkanlah kedua orang tua kami. Jadikanlah kami ini senantiasa selalu bisa berbakti, sujud di kaki kedua orang tua. Apabila kedua orang tua kami sudah meninggal, ampuni dosa dan kesalahannya, lapangkanlah kuburnya ya Allah, syafaatkanlah beliau, kasih sayanglah beliau, sebagaimana Engkau sayangi, sebagaimana mereka telah menyayangi kami ya Allah. Sampaikan salam kami pada beliau, lapangkanlah kuburnya ya Allah, sayangi beliau.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkanlah hajat-hajat kami, keluarga kami, dan anak keturunan kami. Jauhkanlah segala macam musibah, malapetaka, kesusahan hidup hingga anak keturunan kami, ya Allah. Mudahkanlah hajat-hajat kami, ya Allah, baik di dunia dan di akhirat. Berilah kepada kami keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, ya Allah. Lancarkan rezeki kami, ya Allah. Lancarkan rezeki kami, ya Allah. Lancarkanlah rezeki kami, ya Allah, baik yang ada di atas langit maupun di dalam bumi. Jika masih belum keluarkan, ya Allah, cukupkanlah rezeki kami, hidup kami, agar kami bisa memberikan manfaat bagi agamamu dan sekelilingmu, agar kami senantiasa bersyukur kepadamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, hanya padamu aku minta, jadikanlah kami kedua orang tua yang bisa mendidik anak-anak kami, agar anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Sungguh berat perjuangan kami sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak, maka berilah kemudahan agar kami nanti yang dapat bisa mendidik anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Sungguh, ya Allah, dengan penuh kerendahan hatian hamba mohon kepadamu, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.